Haleluya, shalom. Masih nggak ada suaranya gitu ya. Shalom. Sekali lagi lebih keras, shalom. Haleluya. Siapa yang hari ini datang di sini siap untuk sama-sama muji Tuhan, bisa angkat tangannya. Saya mau lihat tangan-tangan terangkat siap muji Tuhan. Haleluya. Supaya di sini mau datang sama-sama untuk kita sama-sama bersama memuji Tuhan, sama-sama menyembah dan memuji Dia. Untuk itu teman-teman, apapun yang teman-teman alami seminggu ke belakang, walaupun kadang ada hal yang berat, ada hal yang gak sesuai dengan hati kita, tapi kita tetap percaya kalau itu semua ada dalam kendali Tuhan. Dan kita gak perlu takut ngadepin minggu-minggu ke depan, bulan-bulan ke depan, dan bahkan tahun-tahun ke depan, karena hidup kita ada di tangan Tuhan. Amin. Mari teman-teman, kita satu hati, kita mau berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami percaya Tuhan, kami hari ini hadir Tuhan dengan keadaan yang sehat, dengan keadaan yang baik, itu semua karena kasih karunia-Mu saja. Kami datang hari ini Tuhan sama-sama memuji Engkau, kami mau meninggikan nama-Mu, dan kami mau menyembah Raja yang besar Tuhan. Urapi kami satu persatu Tuhan, agar apa yang kami lakukan, kami mau menyanyi dengan penuh semangat, kami mau menari, kami mau loncat Tuhan, dan biarlah kami lakukannya demi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Mari teman-teman, saya undang kita berdiri semua, kita mau sembah dan puji Dia. Hari ini kita mau lakukan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau nyanyi dengan penuh semangat, dengan penuh antusias, karena Raja yang besar ada di tengah kita. Tuhan Engkau hadir, kuasa yang mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Semuanya anak muda Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. mari semuanya, tepuk tangan bersama. Kita mau sama-sama nyatakan dengan iman, Tuhan Engkau hadir, kuasanya kuasa-Nya mengalir, Dia siap melawan kita, setiap karena Dia hadir di sini. kami. Oh, 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 oh. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Jangan terangkan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian bersama dengan
pada lemes ya kayaknya ya. Ada sukacita sore hari ini, amin. Yes, amin. Ada sukacita sore hari ini, amin. Amin. Kok nggak denger ya suaranya? Boleh berikan tepuk tangan yang bersukacita. Mata tepuk tangan bersama. You know that I love you. You know that I want to know so much more I had before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my love. Just to be with you, my love. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. You know that I love you. You know that I want to say so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. Oh, majesty, I have one desire, just to be with you, my love. Just to be with you, my love. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, Youters mana suaranya? Tepuk tangan di atas kepala ya. I give my praises to you. Yuk sekali lagi ya. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. Haleluya, haleluya, haleluya. Siapa yang siap lebih lagi buat Tuhan sangat tanya? Semua siap lebih lagi buat Tuhan katakan yes. Yes. Katakan amin. Ayo sama-sama. Tangan-tangan bersama katakan. Ku berlari menuju harapan di depanku. Semuanya. Ku lupakan semua yang di belakangku. Mari mengarah. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Oke.
apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang terima. Mari semuanya. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang tak rindu. Semuanya, oh, oh. Sorakan, oh, oh. Sekali lagi, oh, oh. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Dan kita dahsyat, amin. Amin. Kita harus bangga punya Tuhan yang seperti Yesus. Karena gak ada satu orang pribadi Tuhan apapun yang bisa menyaingi kekuatan dan kebaikan Tuhan kita. Dan yang harus kita lebih bangga lagi, Tuhan yang dahsyat itu, yang besar itu hadir di sini, di tengah kita. Sama-sama menikmati penyembahan pujian kita. Untuk itu teman-teman, jangan kita sekedar biasa aja. Jangan sekedar seperti biasanya. Kita mau berikan yang terbaik karena Tuhan ada di sini. Kalau kita bisa berikan melalui pujian kita, nyanyian kita, berikan yang terbaik melalui itu. Dan biar Tuhan disenangkan melalui apa yang kita lakukan. Mungkin teman-teman belakangan ini 2 bulan ke belakang kita ngalami hal yang berat. Gak cuma saya, siapa di sini, kita semuanya ngalami hal yang berat. Kita harus menghadapi second wave di COVID. Jadi kita gak bisa ibadah secara langsung, kita harus Zoom. Kadang itu membuat kita mulai, aku ngerasa gak kayak dulu lagi ya. Rasanya udah gak membara seperti dulu lagi. Kerinduan itu lama-lama mulai hilang. Yuk teman-teman, kalau kalian mulai ngerasa itu, pakai kesempatan ini buat kita balik lagi ke Dia. Bahwa kerinduan kita yang dulu kasih mula-mula kita, yang mungkin udah dikit hilang, balik lagi ke Dia. Tuhan lagi nungguin kita untuk kembali lagi, untuk benar-benar rindu lagi dengan Dia. Pakai waktu ini teman-teman, biar Tuhan masuk di hati kita, jadi Tuhan lagi, dan biar hati kita jadi hati yang menyembah Dia, jadi penyembahnya. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that I've heard that will bless your heart. The song in itself is not what you have required. You search much deeper within, to the ways appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things
will bless your heart. I'll bring you more than the song, for the song in itself is not what you have required. Oh, you search much deeper within, to the greatest of it. You're looking into my heart. I'm coming, Lord, to the heart of worship. When it's all about you, it's just about Jesus. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, Lord, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Mari teman-teman saja katakan. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Oh, it's all about you. It's all about you, Lord. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Oh, it's all about you, Lord, about you, Lord. It's all about you, Jesus. It's all about you. Oh, all about you. It's all about you, Lord. It's all about you, Jesus.
letakkan Tuhan benar-benar jadi Tuhan di hidup kita. Bukan hanya sebagai kebiasaan kita, bukan hanya rutinitas kita, tapi kita benar-benar jadikan Tuhan pemilik hidup kita yang tinggal di hati kita. Kita jadikan Tuhan tetap benar-benar Tuhan. Saat teman-teman melakukan itu, teman-teman, Tuhan buat sesuatu yang besar dalam hidup kita. Mungkin keadaan ke depan bakal lebih berat. Gak ada yang bilang keadaan ke depan itu gampang. Tapi hanya satu hal yang kita perlu tahu. Kalau Tuhan jadi pemilik hidup kita, apapun yang kita lewati, Tuhan gak akan pernah lepas tangan kita. Kita akan lewati lembah yang dalam sama Dia, gunung yang tinggi sama Dia. Dan kita gak perlu takut. Apapun yang kita hadapi, kita punya Tuhan yang lebih besar. Kita gak perlu lihat kanan kiri. Malam ini biar kita fokus benar-benar kita kepada Tuhan saja. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau, Yesus. Mari naikkan suara kita sambil angkat tanganmu, kita katakan bersama, Allah di hidupku. Tiada yang lain, Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia
karena kami boleh sampai di tempat ini Tuhan, dan kami boleh menaikkan pujian serta penyembahan Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Kau yang berbicara pada kami Tuhan, buka telinga, hati dan pikiran kami Tuhan. Kami mau mendengar, merenungi firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom teman-teman. Ya, halo. Mungkin ada yang beberapa dari kalian di sini, ya bukan beberapa ya, banyak dari kalian di sini mungkin belum tahu aku ya. Jadi aku mau kenalan dikit dulu. Kenalin, namaku Citra. Aku salah satu pengurus youth di sini. Jadi di sini aku mau bawain tema khotbah Equipped with His Love. Sebelumnya mungkin bisa bantu tampilin ayat ya, Yohanes 3 ayat 16. Aku bacain aja ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terus ada lagi Efesus 2 ayat 4-5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Lalu yang terakhir ada 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Aku ingat banget dulu awal tahun Om Nathan juga pernah ngomong kayak gini. Kalau sampai detik ini kamu gak berbalik ke jalannya Tuhan, entah harus gimana lagi, Tuhan ngomong ke kamu. Nah, dari 3 firman Tuhan yang tadi tuh kita tahu kan kalau Tuhan tuh benar-benar sayang sama kita. Kayak ada buktinya di Alkitab. Bahkan sampai Tuhan tuh rela ngorbanin satu-satunya anaknya itu buat nebus dosa kita gitu loh. Jadi setiap kita tuh nggak punya alasan ya buat kita untuk nggak berbalik sama jalannya Tuhan. Perumpamaannya gini, ada anak nih, anak ini tuh sangat dikasih sama orang tuanya, sangat disayang sama orang tuanya, bahkan orang tuanya tuh sampai rela berkorban besar buat anaknya ini, tapi anaknya ini tuh nggak menghargai pengorbanan orang tuanya gitu loh. Nah, nek kalian ngelihat keadaan yang kayak gitu, perasaan kalian piye? Ini tuh baru orang tua loh ya, orang tua kan masih kayak sama-sama manusia toh, kayak masih ada kekurangan, nggak sempurna gitulah. Kalian nek lihat keadaan yang kayak gitu kan mesti greget toh, kayak dalam hati kan rasanya kok nih anak ndak ngerti makasih banget toh, kayak kurang ajar banget tuh loh, udah disayang mbak orang tuanya kok iso sak penake dhewe gitu kan. Nah, kira-kira kita kayak anak tadi ndak sama Tuhan? Kan Tuhan itu pribadi yang paling sempurna loh, padahal kita tuh kayak anak tadi enggak, udah Tuhan udah bikin pengorbanan yang besar, tapi kita tuh berterima kasih enggak, kita menghargai enggak sama pengorbanannya Tuhan itu. Terus aku mau bahas tentang dosa anak remaja ya. Yang pertama tuh ada misuh yo, nek orang Semarang, orang Jawa ya mesti misuh ya. Banyak anak zaman sekarang tuh nek ndak misuh, rasanya tuh ndak keren, rasanya kayak cupu gitu loh. Bahkan nek misalnya ndak misuh, mesti teman-temannya bakal kayak, halah, so anak Tuhan nih, so alim. Dan nek emang anak Tuhan memang kan ndak misuh toh. Emang kita nek dikasih mulut kan buat memuji Tuhan, buat berkata-kata baik, buat ya, pokoknya berkata baik lah ya, bukan buat kayak kata-kata jorok atau kata-kata kasar, atau buat ngonek-ngonek ke temen apa ngonek-ngonek ke siapa.
Kan nggak gitu kan. Lagian nek misuh itu kan kasar gitu loh, nggak ada gunanya juga. Kalian emang gunanya apa nek misuh? Ben ketok keren kan yo ndak toh, mesti kan ya kalian bisa lihat sendiri toh, nek orang misuh kan mesti kayak kok mulutnya ndak pernah diajarinya bener gitu toh. Yang kedua ada mabok atau ngerokok gitu ya. Ngerokok deh coba. Biar apa toh nek cowok ngerokok tuh? Biar kelihatan laki, biar kelihatan cowok, ben kelihatan maco, ben ketoke mambune iki sebatok ngono lho mambune. Ben apa toh? Kan apa ya? Nek secara medis juga kan yo eman-eman paru-parumu toh. Kamu dikasih badannya sehat sama Tuhan, malah mbok rusak paru-parumu. Bibirmu yo jadi hitam. Baumu jadi kayak asap rokok, ndak enak gitu. Emang awalnya pertama mungkin nyoba lah 1-2 batang. Tapi kan rokok itu sifatnya ngikat. Kamu lama-lama nyoba nanti 1-2 per hari. Besoknya kok kayak kurang ya 2 batang tok. Nambah deh 3-4. Lipat ganda terus kayak gitu terus. Sing nanti akhirnya jadinya kecanduan. Terus akhirnya ndak bisa lepas toh. Nah, mabuk tuh yo kayak gitu. Sama kayak ngerokok. Awalnya coba-coba toh, lama-lama ya wes terlanjur mabok. Terus ada yang pernah ngomong kayak gini, nggak apa-apa minum alkohol, kan kamu di gereja juga minum alkohol. Nah beda ya nek minum alkohol di gereja itu beda, maksudnya kan mungkin perjamuan toh, tapi itu tuh beda, orang tujuannya aja tuh beda. Nek di gereja kan buat perjamuan toh, dan nek kamu di luar gereja buat apa? Mosok iya me perjamuan, mosok perjamuan bisa sampai berbotol-botol kayak gitu. Perjamuan itu cuma dikit tok toh, kita nek perjamuan toh. Nah kan tujuannya aja udah beda. Sing di gereja tujuannya buat perjamuan, yang di luar tujuannya buat mabok. Terus ada tawuran, free sex, mungkin pornografi juga, masturbasi, terus mungkin ngebantah orang tua, terus pacaran nggak kudus, ya kan. Banyak anak zaman sekarang tuh ya nek ngelakuin dosa-dosa kayak gini tuh, mereka tuh nek ditanya kenapa kok ngelakuin kayak gini, ya aku ikut-ikut temen, ya aku ben ketok keren, aku ben diakui. Padahal itu tuh nggak keren sama sekali gitu loh. Kamu malah kayak supaya biar diakui oleh duniawi, tapi kamu bikin hatinya Tuhan sedih, bikin hatinya Tuhan kecewa sama kelakuanmu yang cuma mentingin kayak sing penting aku ada temennya, sing penting aku dapat teman, sing penting aku punya geng, sing penting aku bisa ketok keren lah pokoknya, ndak ketok cupu. Tapi kan aslinya itu sadar ndak tuh kayak gitu tuh kamu nyakitin hatinya Tuhan gitu loh. Memang kita ndak boleh malu ya punya dosa kayak gitu, tapi bukan berarti kan isa dibangga kayak. Masa iya meh bangga kayak kemarin tuh aku bar mabuk loh, aku bar entek 5 botol edian pokoknya ngono. Nek terus masa iya meh dibangga kayak aku kemarin habis free sex mbak Iki. Kan yo ndak toh, kamu kan harusnya malu toh nek melakukan dosa kayak gitu. Ya mirisnya anak zaman sekarang tuh tobat enggak, bangga iya. Jadi kayak kebalik toh. Beda ya nek antara bangga mbek kesaksian. Ya emang sama-sama cerita tentang dosa masa lalu, tapi nek bangga itu tuh kamu kayak merasa keren, kamu merasa seneng ngelakuin dosa itu. Terus kayak ya wes ndak mau ada perubahan, ndak mau tobat sama sekali. Tapi nek kesaksian tuh kamu ngaku kamu pernah ngelakuin hal itu, kamu ngerti kalau itu salah, tapi kamu berusaha buat tobat, terus kamu jadiin dirimu ini, jadiin cerita masa lalumu ini tuh sebagai berkat buat orang lain gitu loh, biar orang lain tuh nggak jatuh ke lubang yang sama kayak kamu gitu. Terus kita tuh punya 2 pilihan ya dari dosa-dosa yang tadi tuh, untuk menjadi lebih baik apa menjadi lebih buruk. Nek baik ya kita ngalamin kasihnya, terus sadar cari Tuhan, terus tobat, terus jadi berkat buat orang lain. Tapi nek buruk ya nggak sadar-sadar terus bangga, atau sadar tapi terus malu. Nah nek dari situ
iblis tuh bakal ngintimidasi kita gitu loh dengan kata-kata yang bikin kita down. Memang kita bisa jatuh dalam dosa lagi, tapi yang penting tuh bagaimana caranya kita bangkit dari dosa itu, terus berubah, terus cari Tuhan. Kalau nggak ngelakuin hal yang kayak gitu, ya udah nggak bisa keluar dari lubangnya itu. Yang ada malah makin dalam toh. Nah, intimidasi iblis tuh kayak misal kamu jatuh nih di sebuah lubang, kamu udah mau keluar, tapi iblis tuh ngeruk lagi biar lubangmu tuh makin dalam, jadi kamu makin susah buat keluar dari lubangmu itu. Nah, itu intimidasi iblis tuh kayak gitu. Roma 5 ayat 8 ngomong kayak gini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita masih berdosa aja Tuhan udah mengasihi kita loh guys. Jadi kayak setan kalau ngintimidasi itu kan ngasih beribu-ribu alasan buat kita supaya kita tuh ngerasa nggak pantas gitu loh buat Tuhan. Mesti kan kayak pernah tau kalian mesti kalau habis buat dosa terus kalian mau bertobat, pasti kan adalah suara-suara di kepala kayak kok yo ndak izin toh baru ngelakuin dosa meh datang ke depannya Tuhan, kok yo ndak izin toh meh kesaksian padahal kamu baru ngelakuin dosa. Nah, itu sing namanya intimidasi iblis. Nggak peduli seberapa buruknya kamu ndek masa lalu, Tuhan tuh tetap sayang mbak kamu gitu loh. Di ayat ini kan ngomong kan kita masih berdosa aja tuh Tuhan udah mengasihi kita gitu loh. Di Alkitab tuh ada banyak alasan kenapa kita harus balik ke Tuhan. Nanti coba deh teman-teman sampai rumah toh baca Alkitabnya, kalian bakal nemuin banyak alasan kita kenapa harus balik ke Tuhan. Itu banyak banget. Yakobus 2 ayat 17 ngomong kayak gini. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dulu sebelum COVID itu di gereja itu ada fasilitas kegiatan, ada yang namanya SPY, saya pengikut Yesus. Mungkin ada beberapa dari kalian yang di sini udah tahu ya SPY. Nah, itu ada sesinya namanya Champion Gathering gitu. Nah, apa tuh itu? Itu tuh kayak sesi dimana kita ngelepasin semua kebiasaan buruk, terus ngelepasin semua kepahitan sama orang, habis itu sama ngelepasin dosa-dosa sing masa lalu gitu loh. Nah, setelah pelepasan kayak gini tuh kita tuh ada pilihannya juga. Kita mau menjadi orang yang beriman dan memberkati atau mau menjadi orang yang sama, maksudnya udah pelepasan tapi balik lagi ke masa lalu. Nah, itu pilihannya terserah kita mau milih yang mana ya. Tapi ya kalau anak Tuhan ya pasti tahu pilih yang mana. Dan iman tanpa perbuatan tuh sama kayak pelepasan. Yuk kamu ikut pelepasan hampir mungkin sebulan ada pelepasan sampai 10 kali. Tapi nek misalnya kamu tiap pelepasan kamu balik lagi ke dosa masa lalu atau kamu nggak berusaha buat bertumbuh yang menjadi lebih baik, itu tuh ya sama aja. Jadi kayak nggak ada gunanya juga kan. Nah, terus piye toh carane biar kayak bertumbuh dalam iman tuh gimana? Yang pertama tuh ada saat teduh. Saat teduh sama baca firman. Saat teduh sama baca firman tuh enggak sama ya. Nek saat teduh tuh ada materi nih. Kamu jadi kayak sehari tuh materinya beda-beda. Tapi nek baca firman nek memang anak Tuhan tuh emang harus baca firman-Nya Tuhan di Alkitab itu. Yang kedua ada memuji Tuhan. Nek muji Tuhan tuh ya bukan kadang sih tapi banyak ditemui. Kadang suruh memuji Tuhan nggak mau nyanyi, males-malesan, mulutnya kayak rasanya ngelekep gitu loh, lengket banget sampai nggak mau buka. Tapi nek giliran suruh miso buantere rak karuan. Nah, itu kan kebalik toh. Kudune kan nek miso ya harusnya malah ndak miso ya, harusnya malah buat memuji Tuhan toh mulutnya. Terus nek suruh angkat tangan pas PW, angkat tangannya cuma gini-gini tok. Nek ditanyai, "Lho napa kok angkat tangannya gini?" "Capek Kak, tangannya sakit." "Napa toh emang keteke kalian basah apa piye toh?" Kan ndak toh. Lagian juga
nek puji-pujian gitu kan fokusmu kan ke Tuhan bukan ke manusia toh. Terus nek kayak gitu giliran suruh nonton konser tangannya rela naik-naik, terus tangannya juga rela megangi kamera, megangi light stick, aku nggak ngerti apa itu. Kan beda tuh, masuk. Terus nek suruh baca firman saat teduh, nggak mau karena malas. Ngomongnya, nggak suka baca, aku capek mataku capek nek suruh baca. Tapi nek suruh baca novel, iso sampai 50 lembar lebih per hari kayak gitu sekali baca. Terus dulu nek zamannya masih ibadah online, ndak mau, aku nek lihat layar kelamaan tuh mataku perih kok. Apalah banyak alasannya. Tapi nek giliran nonton drakor atau nonton series atau nonton film yang lain, matanya seger rak karuan. Terus bisa sampai nonton berapa season gitu. Apa ndak kebalik toh? Masa Tuhan sih ngasih kalian hidup, Tuhan yang melihara kalian iso kalah mbak idola kalian yang bahkan ndak berpengaruh apa-apa sama hidupnya kalian gitu loh. Bayari juga enggak, melihara juga enggak. Tuhan kan melihara, memberkati, ngelindungi semuanya lah. Masa yuk kalah, hati-hati ya kayak gitu nanti jadinya malah jatuh kalian nyembah berhala. Secara nggak sadar malah kalian nyembah berhala. Terus ada juga mewartakan firman-Nya ya kayak gini, atau mungkin sharing di Komsel. Terus ada pelayanan juga. Kalau suka nyanyi ya masuk vokal, suka ngutak-ngutik sound ya masuk sound, suka musik ya masuk musik. Terus mungkin kadang ada yang aku tuh pengen pelayanan nih tapi aku tuh nggak bisa apa-apa. Coba deh kalian, coba ya. Aku emang nggak bisa lihat kalian senyum, tapi aku bisa lihat dari mata kalian senyum. Coba senyum mau. Lihat deh kanan kiri kalian senyum tuh ketok kan, senyum kan. Itu tuh kalian tahu nggak tuh dari senyuman kalian itu kalian isa pelayanan juga jadi apa? Jadi aser. Itu kalian nek mau tuh ya tinggal tanya ke Cinita apa ke Cik Joy, Ci aku pengen daftar dong Ci jadi pelayanan aser. Itu kan bisa toh. Jadi nggak usah banyak alasan, nggak bisa apa-apa, jadi nggak bisa pelayanan. Kalian tuh pasti ada kemampuan dari Tuhan untuk bisa melayani Tuhan. Dan pelayanan itu tuh bukan band ketok keren atau buat dilihat sama manusia ya. Juga bukan buat Babe, bukan buat Om Nathan, bukan buat Cik Joy, bukan buat manusia lah pokoknya. Tapi pelayanan itu tuh fokusnya buat Tuhan. Jadi kalian nek pelayanan tuh ya arahkan hati kalian tuh ke Tuhan gitu loh. Emang ini pelayanan buat Tuhan. Jadi guys, aku cuma main ngomong dari awal tadi ya. Ayo ndang tobat. Mumpung waktunya itu masih ada gitu loh. Jangan ditunda-tunda. Tuhan tuh udah memperlengkapi kita sama cintanya gitu loh. Bahkan kita masih berdosa tuh Tuhan udah ngasihi kita gitu loh. Jangan sampai nanti kita nyesel, nggak ada yang tahu kan kapan Tuhan datang. Bahkan Om Nathan, Babe atau pendeta tertinggi siapapun juga nggak ada yang tahu kapan Tuhan datang, juga nggak ada bocoran. Ini tuh bukan kayak soal UN sing ada bocoran mana-mana ya. Nggak ada yang tahu Tuhan kapan datang. Jadi sebelum waktunya Tuhan datang tuh ayo ndang berubah, ndang tobat, ndang balik ke jalannya Tuhan. Jangan sampai entar Tuhan datang terus kamu baru tobat terus kamu baru nyesel. Ya itu udah telat. Kalian tahu nggak tuh hari pengangkatan itu secepat apa, kayak benar-benar cepat banget gitu loh. Kalian nggak ada waktu buat tobat gitu. Jadi mumpung waktunya masih ada, ayo guys balik ke Tuhan, balik terus tobat sama dosa-dosanya kita. Gitu aja sih. Dah, thank you. Ayo guys, doa yuk guys. Tuhan terima kasih karena aku sudah boleh membawakan firman-Mu Tuhan. Tuhan sadarkan kami Tuhan akan dosa-dosa kami. Kami nggak bisa sendirian Tuhan. Sadarkan kami bahwa kami hidup di dunia ini bukan karena kemampuan kami sendiri untuk bertobat Tuhan. Kami bisa bertobat karena kami sudah dicintai oleh Engkau Tuhan. Beri kami keinginan hati untuk melayani Engkau Tuhan, dan beri kami hati yang rindu akan Engkau. Tuhan, kami juga
tuntun kami juga Tuhan untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, bukan seturut dengan kehendak dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Wow, sekali lagi dong tepuk tangan buat Citra. Thank you Cit. Nggak nyangka loh, ternyata dia itu punya apa ya, karunia nabi ternyata tuh aku lihat ya Citra tuh. Terus, wah di sini goyang apa, ngaduk kita semua harus begini loh guys, harus begini. Wow, ternyata banyak karunia-karunia yang kalian simpan dan harus berada di sini untuk ngomong. Jadi siap-siap buat kalian untuk tampil di sini share sesuatu. Oke? Setuju? Siap? Oh, udah ada beberapa yang jadi luar biasa sekali. Sekali lagi dong tepuk tangan buat Tuhan. Oke. Baik, kita akan berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat firman yang indah yang Kau berikan pada kami. Engkau mengingatkan kami kembali, menyadarkan kami kembali apa yang harus kami lakukan Tuhan Yesus. Mumpung kami masih ada di dunia ini dan mumpung kami masih muda, kami akan melakukan hal yang baik Tuhan Yesus. Perbuatan-perbuatan yang baik Tuhan Yesus. Karena kami diciptakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Seperti Engkau berada di muka bumi ini Tuhan Yesus. Biarlah kami merefleksikan kehidupan Engkau, merefleksikan Kristus di sekitar kami. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau ingatkan kembali, refreshing buat kami. Kami mau belajar lagi untuk kami serius. Bagi teman-teman, bagi kami semua mungkin ada yang belum melakukan firman itu, kami akan terus berusaha. Mungkin ada di antara kami juga yang pernah teringat dengan firman itu dan kami gagal, kami akan berusaha lagi Tuhan. Kami akan berusaha lagi, berusaha supaya kami bisa menjadi lebih baik. Hidup kami juga jadi lebih baik buat orang-orang di sekitar kami dan terutama juga buat Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Biar persembahan ini kami berikan untuk kemuliaan nama-Mu aja Tuhan Yesus. Bukan karena jumlah, bukan karena apa Tuhan, tapi kami mau belajar memberi. Dari pertama hidup yang Engkau ajarkan kepada kami adalah memberi. Dan saat ini persembahan itu adalah bentuk dari penyembahan kami juga, berupa kami memberikan Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, setiap persembahan yang kami berikan itu akan kembali berlipat-lipat kali ganda. Sekali lagi bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk hal-hal yang spiritual, perlindungan, sukacita, damai sejahtera, keluarga yang indah. Itu yang akan kami terima lebih Tuhan Yesus. Untuk itu kami mau belajar memberi yang terbaik Tuhan Yesus. Urapi, kami mau berkati, kami mau menguduskan setiap uang benda mati ini Tuhan Yesus, supaya itu dikuduskan dan bisa menjadi berkat. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Oke, persembahan kita ada dua seperti biasa. Yang pertama lewat QRIS yang ada di belakang saya, yang ada di LED. Teman-teman bisa di foto, nanti di scan lewat QRIS, atau teman-teman kalau mau memberikan persembahan lewat amplop bisa. Kalau dari bawah kayaknya sudah terima amplop. Kalau misalnya belum terima amplop, angkat tangan, ada 1, 2. Ada yang belum terima amplop lagi, bisa angkat tangan. Kalau memberikan persembahan atau lewat salah sebelah sini, atau mau lewat QRIS. Ada? Oke. Baik. Terima kasih buat kehadiran teman-teman semua, dan hari ini sungguh luar biasa. Ternyata banyak teman-teman yang baru pertama kali. Yeay! Selamat datang guys, selamat datang di Youth GBI Gajah Mada. Kita namanya adalah KF Club, bukan tempat clubbing, tapi sedikit-sedikit saya seperti itulah ya, tempat di sini clubbingnya untuk menyembah Tuhan gitu ya. KF Club itulah Kingdom Fun Club. Kita berada di kerajaan yang penuh dengan sukacita di dalam sebuah komunitas ya. Kerajaan Allah yang punya value fun, sukacita, happiness ya. Anak muda, masa anak muda ibadahnya
aku gitu, ya bukan anak muda lah ya. Nah, ini apa suasana yang kami buat, makanya gedungnya gini hitam semua, jeduk-jeduk. Bahkan sampai kita sempat terkenal gara-gara masuk akun satir apa gereja apa gereja bukan gereja sesat apa gitu loh, akun satir. Ini gereja apa? Bener dilihatin itu ibadahnya kita model jeduk-jeduk. Wah, ini gereja apa tempat dugem gitu. Waduh, lumayan lah terkenal gitu kan sana. Terus yang komen tuh teman-teman kita semua. Wah, yang bener aja lu. Waduh, ya sudahlah, biarin aja gitu. Anyway, sekali lagi selamat datang buat teman-teman yang sudah pertama kali hadir dan buat teman-teman kalian yang selalu setia bersama-sama dengan kami hari ini. Wih. Khusus buat teman-teman yang baru pertama kali hadir, nanti habis ibadah boleh tunggu sebentar ya. Ada sedikit souvenir buat teman-teman. Yang lama kan udah pernah ya, jadi pulang aja. Ya, tunggu sebentar, ada souvenir buat teman-teman. Minggu depan ada tema yang baru. Waduh, ini gue yang khotbah minggu depan tanggal 2 Oktober. Second chance ya. Second chance. Ngomongnya gimana sih? Second chance. Kesempatan kedua ya. Kita akan belajar di dalam kuarter keempat ya, Q4 ya. Cepat banget ya. 2021 gitu ya. Kita udah masuk Q1 udah ngelewatin, Q2 udah ngelewatin, Q3 udah ngelewatin. Oktober Q4 masuk besok, udah minggu depan gitu ya. Artinya udah tinggal 3 bulan lagi. Hari ini per hari ini sudah sampai dengan Desember 31 tinggal 98 hari. Bener ya coy? Ya 98 hari ya. 98 hari itu 2002. Ini sudah ngitung ya, tinggal cepet banget ya. Waduh. Dan pendaftaran kita mulai setiap hari Kamis jam 6 sore ya. Setiap hari Kamis jam 6 sore. Jadi buru-buruan aja. Dan kalau misalnya udah daftar dan mau banyak acara nggak bisa datang, langsung dibatalin aja ya. Jadi supaya teman-teman yang lain itu bisa ambil kursi yang ada. Kayak ini beberapa kayaknya nggak datang ya teman-teman, mungkin ada urusan lain, mungkin ada kegiatan lain sehingga mereka lupa membatalkan. Jadi tolong kalau misalnya tiba-tiba ada yang acara mendesak, dibatalin aja segera supaya yang lain bisa daftar ya. Karena tempatnya terbatas. Memang biasanya kalau sebelum pandemi kita bisa muat 200 di sini. Ya full 200, lompat-lompat, lantai bisa gini-gini semua, goyang-goyang, waduh ngeri pokoknya. Ya makanya karena tempatnya terbatas, kami minta untuk bisa direspon. Kalau misalnya nggak bisa datang ya udah, nggak apa-apa, dibatalin aja. Oke? Pengumuman selanjutnya adalah, ya itu, thank you. Pengumuman selanjutnya dia, wah ini dia. Jadi ada ya, oke. Jadi unit apa? Kamu butuh apa? Kita adalah salah satu istilahnya Shopee-nya Kingdom Fan Club atau Lazada-nya Kingdom Fan Club gitu ya. Kita mau ada giveaway ya, giveaway. Nah, ini salah satu bentuk giveaway-nya. Caranya adalah mulai nanti jam 9 malam bakal diupload di feednya unit ada foto yang harus kalian share, masukin ke story kalian untuk mendapatkan giveaway ini. Syarat-syaratnya nanti bakal ditulis di feednya unit ya. Nah, saya akan bacakan aja syarat dan ketentuannya. Term and conditionnya, yang pertama harus berdoa dulu sebelum enggak salah. Share posting ke IG kalian. Jadi feednya itu nanti jam 9 bakal nongol. Share feed itu ke story kalian dan tag ke unit
tag ke unit plus 5 teman kalian. Tag ke unit plus 5 teman kalian. Terus kalau kalian udah ngepost di story, tulis dan di feed di reply-nya feed yang ditampilkan, yang di-upload gitu ya. Udah ya. Jadi setelah di post di story, di tag unit sama teman kalian, terus kalau sudah, terus kalian isi dan done ya. Done ya. Di posting tersebut. Nah, akan ada 3 pemenang yang akan beruntung untuk mendapatkan giveaway ini. Ya. 5. Oh, 5 pemenang. Weh, ditambah ya. Lumayan 5 pemenang. Nanti akan berlaku mulai dari nanti malam sampai dengan hari Rabu tanggal 29 September 2021 jam 11.59. Waduh, mepet banget. 11.59 dan 59 detik. Nah, itu. Pokoknya masih selama 11.29 September masuk gitu ya, masih bisa. Oke, itu pengumuman untuk unit giveaway ya. Oke, pengumuman selanjutnya, jangan lupa kita komsel ya guys, karena komsel itu tempat kita untuk bertumbuh sih ya. Kalau ibadah begini kan cuman satu orang yang ngomong di depan ini doang yang ngomong. Kalian nggak bisa ngomong, punya masalah, punya unek-unek itu nggak bisa cerita. Di komsel bisa. Kamu bisa menceritakan pengalamanmu, masalah yang diceritain yang dibahas di dalam materi komsel itu bisa. Oh iya, aku pernah ngalamin ini nih. Pada saat teman-teman sharing pengalaman dari materi saat saya sharing itu kayak kalian itu sedang belajar untuk bersaksi loh. Bener, nggak usah jauh-jauh kalian bersaksi ke tempat yang susah gitu. Wah, hijau semua gitu ya, hijau. Memang traffic light. Nggak usah susah-susah. Di saudara-saudara kita dulu. Kita bersaksi, belajar untuk bersaksi, belajar untuk ngikutin Matius 28 Matius 28 itu. Udah mulai dari komsel. Saat kita mau bersaksi, itu cerita tentang pengalaman hidup kita. Kalian sudah bersaksi. Kalian sudah melakukan amanat agung. Jadi itu amanat agung, gak usah jauh-jauh, gak usah susah-susah, gak usah harus pergi ke pedalaman mana gitu ya, terus lu harus terima Tuhan Yesus lu, kalau enggak lu enggak tobat lu, aduh, masuk neraka lu, enggak usah. Bagi hidup dari teman-teman kita. Nah, di komsel bisa. Karena pengalaman hidup kalian berjalan bersama dengan Tuhan itu sangat berarti untuk menguatkan teman-teman yang lain. Makanya, ayo ikut komsel. Komsel itu sangat membantu sekali. Itu sangat memberikan kita bertumbuh. Iman kita tuh bisa bertumbuh benar-benar. Ada yang saling menguatkan, ada yang saling mendoakan. Itu salah satunya. Ya. Jadi jangan lupa setiap hari Jumat ada komsel rock. Ada komsel rock, ada hadir. Komsel M&M. Komsel Favor. Waduh. Komsel Gamma Love. Waduh. RCG. Komsel RCG lu rak kenang ya. Terus komsel Pijar. Nah, komsel kita menarik, unik karena kita ngumpulnya di gereja. Dan kita mengikuti prokes. Jadi kalau misalnya komsel di luar nggak ada prokesnya ya, kita ketemu orang nggak ada prokesnya. Kalau di tempat kita ada prokesnya, jadi nggak boleh deket-deketan. Jadi aman, tetap aman. Ya kita tetap menjaga prokes, tapi kita harus belajar untuk bertumbuh juga. Baik, itu saja pengumuman dari saya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Sebelum kita pulang, kita akan yel-yel, teriakan yel-yel dulu ya. Kingdom Fun Club, Funky Be Holy Party.
keep funky. Ayo tetap funky. Ya, sebetulnya ada dress code-nya setiap hari Sabtu. Jadi hari ini adalah dress code-nya adalah earth tone. Susah banget sih ngomongnya. Warna dari bumi. Warna dari bumi, tanah ya, begitulah ya, coklat, hijau, lumut. Minggu depan apa ya? Minggu depan karena hari batik nasional, persis tanggal Sabtu, hari Sabtu. Makanya minggu depan batiknya batik modern, ya, batik modern loh ya. Mau baju jadiin rok boleh, pokoknya batik modern ya. Gimana caranya? Ada batiknya, entah itu apa slayernya kalian batik lah, apa ada unsur batiknya minggu depan. Oke, makanya keep funky, be holy party. Be holy party itu ya, kehidupan anak-anak muda harus tetap kudus. Oke, Kingdom Fun Club, keep funky, be holy party. Kasih semangat puji Tuhan ya, amin. You know that I love you. You know that I want you. Know so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. In love majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are Savior of my soul. Forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat malam hari ini ya Tuhan. Kami mendapat kesempatan untuk bisa hadir di tempat ini bersama-sama dengan teman-teman kami, bersekutu bersama seperti apa yang menjadi Kau perintah buat kami semua. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa melakukan ini Tuhan. Memuji nama-Mu, meninggikan Engkau, mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur untuk itu semua Tuhan Yesus. Karena mungkin masih banyak teman-teman kami yang gak bisa melakukan itu Tuhan. Mungkin masih banyak teman-teman kami yang masih harus di rumah. Mereka gak bisa kemana-mana. Dan kami bersyukur sekali Tuhan. Ini kesempatan yang indah buat kami itu bisa bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara kami, di mana kami belajar untuk meninggikan Engkau. Kami belajar untuk mendengar firman-Mu. Biar itu menjadi kelengkapan buat kami semua. Hidup kami itu gak cuma bertumbuh dari fisik aja, gak cuma dari mental, dari sekolah-sekolah sekuler, tapi kami butuh firman-Mu yang ada di dalam hati kami. Untuk itu Tuhan, kami berada di malam ini Tuhan, di tempat ini Tuhan Yesus. Dan Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan pulang, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke depan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami gak tahu apa yang terjadi di depan Tuhan, tapi kami percaya ada Engkau bersama-sama dengan kami, berjalan bersama dengan kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu akan menguatkan kami, Engkau selalu akan menjagai kami. Arahkan hati kami Tuhan Yesus untuk kami terus memandang Engkau, melihat Engkau. Jauhkan kami dari hal-hal yang buruk Tuhan Yesus, jauhkan kami dari COVID-19 Tuhan Yesus. Lindungi kami dan sekeluarga kami ya Tuhan Yesus. Jagai Tuhan, jagai. Kalau misalnya teman-teman ada yang sudah mulai
sekolah tatap muka ataupun kuliah yang sudah mulai tatap muka, Kau tutup bungkus kami Tuhan Yesus. Kau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kau juga jagai Tuhan keluarga kami Tuhan, orang tua kami dimanapun mereka berada Tuhan. Lindungi mereka Tuhan. Kau tutup bungkus mereka semua Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang bisa memberikan perlindungan. Hanya Engkau yang bisa memberikan kesembuhan. Obat tuh gak bisa menyembuhkan. Dokter cuma bisa memberikan obat. Tapi hanya Engkau yang memberikan kesembuhan. Tuhan, we need you God. Seminggu ini kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Umat Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Diberkatilah Engkau dan seluruh isi rumah-Mu. Diberkati. Biarlah anugerah Allah, malaikat Tuhan terus menjagai rumah-Mu. Menjagai rumah-Mu. Darah Yesus itu menutup pintu rumah-Mu, sehingga tidak ada roh-roh jahat masuk ke dalamnya. Diberkatilah keluargamu, orang tuamu, kakak adikmu, dimanapun mereka berada. Diberkati. Mungkin orang tuamu sedang lagi ada masalah. Tuhan, berkati Tuhan. Kau kuatkan orang tua kami Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa buat orang tua kami Tuhan masing-masing Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Tolong mereka semua Tuhan. Kami gak pernah tahu apa yang mereka rasakan Tuhan. Tapi mereka mungkin sedang berat beban mereka Tuhan. Tolong Tuhan, Kau berdoa. Kami berdoa buat mereka semua Tuhan. Tolong orang tua kami Tuhan. Tolong Tuhan Yesus. Berikan mereka sukacita. Berikan mereka damai sejahtera yang melebihi akal pikiran mereka Tuhan Yesus. Tolong Tuhan Yesus. Tolong Tuhan Yesus. Kami sayang mereka semua Tuhan. Berkati Tuhan, berkati. Berkati juga kakak adik kami Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Mungkin mereka juga sedang menghadapi tantangan hidup mereka. Mungkin pekerjaan mereka lagi susah. Mungkin pekerjaan mereka lagi terhambat. Mungkin mereka barusan dikeluarkan Tuhan. Tuhan, tolong mereka Tuhan. Tolong mereka Tuhan. Berikan mereka kelegaan. Berikan mereka damai sejahtera. Kau jagai hatinya Tuhan, supaya mereka tidak lari daripada-Mu Tuhan Yesus. Biarlah mereka terus mencari Engkau pada saat hari-hari ini ya Tuhan. Tolong Tuhan Yesus. Diberkatilah juga studimu. Apapun yang terjadi mengenai studi kalian, Tuhan pegang kendali. Bukan masalah kualitas yang sekarang ini sedang turun, bukan. Tetapi Tuhan campur tangan setiap masa depan kita. Dan Tuhan pegang masa depan kita. Dan Tuhan, karena Tuhan memberkati studi, apapun pelajaran kehidupan yang kita sedang tempuh, Tuhan berkati. Berkati juga pekerjaan tanganmu. Berkatilah engkau dengan berkat-berkat yang melimpah dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Itu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya menerima berkat, katakan sama-sama amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk dulu guys. Ya. Kita ada rule untuk kita keluar dari gedung ini. Yang pertama, yang baru tinggal sebentar ya. Terus kita nggak boleh kerumunan soalnya. Jadi keluar itu nanti akan diarahin sama pengurus satu-satu untuk ke pintu tangga atau ke lift. Jadi sabar ya untuk nanti diarahin sama kakak-kakak pengurus. Oke, silahkan. Mungkin yang teman-teman yang baru, ini silahkan. Kalau yang baru tunggu sebentar ya. Yang baru tunggu sebentar ya. Sebentar aja, nggak lama, cuman sebentar aja. Pengen kenalan, pengurus pengen kenalan.